memahami. Betul sekali. Untuk baik, saya akan memperjelas sedikit. Diabetes itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi gangguan metabolik yang berkarakteristik, yaitu terjadi peningkatan gula darah yang disebabkan karena produksi insulin yang kurang memadai ataupun tubuh mengalami resistensi terhadap insulin. Untuk normalnya sendiri, untuk orang yang normal, untuk HbA1c itu kurang dari 5,7. Terus untuk gula darah puasa itu kurang dari 100, sedangkan gula darah 2 postprandial kurang dari 140. Sedangkan untuk prediabetes itu HbA1c 5,7 sampai dengan 6,4. Sedangkan gula darah puasa 100 sampai 125, untuk gula darah postprandial 140 sampai 199. Sedangkan untuk orang yang diabetes dikatakan tinggi apabila HbA1c-nya lebih dari 6,5, sedangkan gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, sedangkan gula darah 2 jam postprandialnya, 2 jam setelah makan, lebih dari 200 mg per desiliter. Untuk klasifikasi diabetes dibagi menjadi 4. Yang pertama diabetes tipe 1. Ini dimana diabetes mellitus tergantung dari insulin. Ini sel beta yang ada di pankreas itu tidak mampu untuk memproduksi insulin. Terus yang kedua diabetes tipe 2. Ini karena insulin telah mengalami resistensi. Selanjutnya yang ketiga diabetes tipe lain. Itu disebabkan karena suatu penyakit. Yang terakhir itu diabetes kehamilan atau gestasional. Ini terjadi pada orang-orang yang pada ibu hamil, biasanya pada usia trimester 1 sampai trimester 2. Selanjutnya untuk penyebab diabetes ada faktor usia. Jadi kan semakin tinggi usia berarti fungsi dari organ pankreas mulai berkurang. Terus obesitas, asupan makan yang berlebihan mengakibatkan gula darah meningkat dalam darah, sehingga produksi insulin yang dikeluarkan semakin banyak, sehingga tubuh mengalami resistensi kebal terhadap insulin tersebut. Selanjutnya riwayat keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang sebelumnya mengalami diabetes, jadi jadi generasi seterusnya itu bisa beresiko mengalami diabetes. Selanjutnya kelompok etnik. Yang kelima yaitu karena stres. Selanjutnya untuk gejala dari diabetes mellitus itu ada polidipsi, banyak minum, polifagi, banyak makan, dan poliuri, banyak kencing. Oke, selanjutnya untuk komplikasi dari diabetes itu bisa gangguan pada mata, gangguan pada jantung, gangguan pada ginjal, dan gangguan pada saraf-saraf kecil pada kaki. Itu terus untuk diabetes itu harus patuhi 3J. Yang pertama jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan berat badan. Yang kedua jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan model T. Jadi satu piring makan itu buat dalam model T, yang dimana setengahnya itu berisi sayur, sedangkan setengahnya yang di bagian bawah itu nasi sama ikan, bisa daging, pokoknya satu potong. Terus yang terakhir jadwal makan terdiri dari 3 kali sehari. Terus untuk pencegahan makanan ada makan makanan yang sehat, terus hindari rokok dan minum alkohol, terus tingkatkan aktivitas olahraga. Jadi minimal 1 minggu ya 3 sampai 5 kali lah. Jadi dalam sekali olahraga minimal 30 menit. Terus yang terakhir lakukan pemeriksaan. Jadi harus rajin cek memeriksakan gula darah ke fasilitas terdekat. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Mak ada mau bertanya? Sudah cukup. Kenapa orang yang DM itu sering kencing-kencing? Oke, baik Mak. Kenapa orang yang DM itu sering kencing-kencing? Karena ketika orang yang mengalami diabetes mellitus itu dalam darahnya itu terjadi penumpukan gula darah, sehingga ginjal akan berusaha untuk mengeluarkan gula darah yang ada dalam darah. Jadi ginjal akan berusaha mengeluarkan air kencing itu. Jadi dalam air kencing tersebut sudah mengandung gula. Jadi di sini yang mengapa kita orang yang DM sering mengalami kencing, karena itu peningkatan gula darah dalam darah.
Mungkin Ma bisa terima apa yang saya sampaikan. Oke. Dari yang saya sampaikan, saya mau evaluasi sejauh mana pemahaman yang Ma yang alami. Oke. Ma bisa jelaskan penyebab dari diabetes? Usia, gemuk, stres. Oke, bagus sekali Ma. Saya akan tambahkan selain 3 tersebut ada juga riwayat keluarga, terus kelompok etnik tertentu. Baik, Ma, selanjutnya saya akan memberikan penyuluhan tentang COVID. Mungkin selama ini Ma sudah baca atau mendengar apa itu COVID? COVID itu karena penyakit menular, Penyakit menular virus, karena virus. karena virus. Oke, baik Ma. Bagus sekali atas jawaban yang diberikan. Saya akan memperjelas. COVID itu merupakan penyakit menular yang disebabkan karena virus jenis SARS-CoV-2. Oke, untuk tanda dan gejala di sini dia akan lebih dari suhunya akan lebih dari 38 derajat, sesak napas, batuk-batuk kering gitu, pilek, hidung tersumbat, terus merasa kelelahan dan lesu. Terus untuk selanjutnya ada juga untuk orang atau pasien itu ada tergolong dari beberapa. Yang pertama PDP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan, di mana pada pasien ini dia menunjukkan gejala suhu lebih dari 38 derajat, batuk-batuk, dan disertai dengan pneumonia. Ini sesuai dengan hasil ronsen yang sudah ada. Dia menunjukkan adanya pneumonia. Selanjutnya ODP, orang dalam pengawasan, di mana orang ini dia menunjukkan gejala lebih dari 38 derajat, suhunya lebih dari 38 derajat, batuk-batuk, sesak napas, tapi tidak menunjukkan adanya pneumonia. Selanjutnya OTG, orang tanpa gejala, dia tidak mempunyai gejala dan orang ini dia sudah pernah kontak dengan orang yang sudah positif. Terus asimptomatis atau presimptomatis, ini orang yang sudah menunjukkan gejala-gejala klinis COVID. Selanjutnya untuk pencegahan tetap di rumah. Jadi kalau misalnya ada keperluan baru bisa keluar, tapi kalau selagi tidak ada keperluan sebaiknya di rumah. Selanjutnya pakai masker. Untuk pakai masker sendiri ada masker yang sekali pakai itu masker medis, sedangkan masker yang itu sekali pakai. Kalau ada masker yang bisa dipakai ulang-ulang tapi harus dicuci. Setelah pakai harus dicuci. Terus jaga jarak. Kalau jaga jarak apabila keluar jaga jarak minimal 1,5 meter lah jauh dari orang. Terus rajin mencuci tangan. Jadi cuci tangan setelah dari luar begitu cuci tangan atau pegang sesuatu harus mencuci tangan. Terus jangan menyentuh daerah wajah. Jadi kalau seandainya Mak pergi keluar begitu, jadi kalau ada ada sesuatu di daerah wajah, jadi usahakan cuci tangan baru pegang wajah. Jadi jangan pegang asal-asal saja. Jadi ini bisa memungkinkan virus yang ada di tangan itu bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Terus hindari makanan yang di luar. Terus rajin berolahraga. Dan terakhir makan makanan yang mau dimakan harus diperhatikan. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Ini ada 6 cara. Oke, caranya yang pertama yaitu kita ambil sabun dan air sedikit. Selanjutnya kita gosok seperti ini Mak. Gosok di antara telapak tangan. Ini langkah pertama. Selanjutnya punggung tangan. Ini cara kedua, punggung tangan Mak. Oke. Bagian kanan dan kiri. Oke. Selanjutnya sela-sela jari, ini ketiga. Selanjutnya teknik mengunci. Ini. Oke. Teknik mengunci. Oke. Di kepala Mak. Selanjutnya ibu jari diputar-putar. Ini teknik kelima.
tangan seperti ini untuk menggaruk dengan arah secara jarum jam putar kiri dan kanan. Selanjutnya kita bilas dan tangan bebas dari kuman. Oke. Basahkan tangan dulu, Mak. Oke, selanjutnya kita ambil sabun. Oke, teknik pertama yaitu kita usap kedua telapak tangan. Oke, selanjutnya punggung tangan kanan dan kiri. Oke, selanjutnya sela-sela jari. Selanjutnya teknik mengunci. Oke, teknik mengunci. Selanjutnya ibu jari dengan cara memutar kiri dan kanan. Selanjutnya teknik menggunakan arah jarum jam kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita bilas. Selanjutnya tangan bersih, bebas dari kuman. Selanjutnya teknik menggunakan masker, yaitu yang pertama taruh masker usahakan menutupi hidung dan mulut. Menggunakan masker usahakan yang di bagian depan itu yang berwarna. Selanjutnya kita tekan bagian masker yang bagian atas, tekan agar dia bisa membentuk sesuai dengan bentuk hidung seperti ini. Tekan yang besinya tekan. Oke, kita akan Oke, selanjutnya untuk tahap melepaskan masker yaitu pegang dari kedua tali masker agar terhindar dari kontaminasi dengan kuman. Oke, kita pegang kedua tali agar tidak terkontaminasi dengan Oke, seperti ini. Selanjutnya kita segera buang ke tempat sampah dan segera mencuci tangan. Sekian dan terima kasih.